Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Dewi Kusumawati, CGP Angkatan 6, Kota Depok. Saat ini saya berada pada kelas 0673 Jabar Ansar dengan fasilitator Bapak Ansar Sarjana Pendidikan dan pengajar praktik Bapak Engkon Furkon Sarjana Pendidikan. Pada aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bertujuan CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kegiatan aksi nyata ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu coaching pra-observasi, observasi atau supervisi pembelajaran di kelas, dan coaching pasca observasi. Pada kegiatan supervisi akademik kali ini, CGP diminta menjadi supervisor untuk membersamai pembelajaran yang dilaksanakan oleh Miss Lida Maulidia, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 13 Depok, pada pelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, saya ada sedikit yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan supervisi besok. Anggap saja ini sebagai observasi saya ya, Miss Lida ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk kegiatan pembelajaran besok. Ada apa yang ingin dikembangkan dari Miss Lida, yang ingin dicapai dalam pembelajaran? Oke. Untuk materi simple present ini saya ingin mengembangkan sikap siswa dalam hal keberanian, kemudian kemandiriannya dalam menjawab soal-soal. Kemudian untuk nilai pengetahuannya yaitu tentang konsep dasar simple present itu seperti apa. Kemudian di dalam bidang keterampilannya siswa dapat membuat kalimat dengan pola simple present baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk nominal. Oke, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai ya. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Baik, sementara ini dari Miss Lida sendiri sudah ada gambaran, rencana atau strategi apa yang akan dipakai untuk pembelajaran besok? Untuk strateginya seperti biasa siswa diawali dengan kegiatan menyimak. Menyimak konsep dasar melalui pemaparan materi terlebih dahulu. Rencananya akan pakai media apa, Miss? Medianya PowerPoint. Oke, PPT. Siap. Kemudian setelah siswa menyimak konsep dasar melalui pemaparan materi, saya mengkonfirmasi ulang. Mengkonfirmasi ulang untuk memastikan pemahaman siswa terhadap pemaparan yang telah diberikan. Mereka paham atau enggak sama materi yang telah dipaparkan. Kemudian kami akan melakukan latihan soal dengan menentukan true or false, salah atau benarnya menjawab soal tersebut secara bersama-sama. Kemudian ya kegiatan terakhir kami akan melakukan latihan soal tapi secara individu. Tadi kan secara bersama-sama sudah. Kemudian yang terakhir latihan soal secara individu dengan cara membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif maupun bentuk interrogatifnya. Untuk kegiatan yang latihan soal ini, apakah ada RKPD atau anak-anak langsung dapat soal dari Miss? Kebetulan saya sudah rencanakan ya, sudah dibuat di PPT-nya. Oke, sudah langsung ada di situ ya. Oke. Nah, untuk proses selama pembelajaran itu, apakah ada penilaian yang langsung diambil atau bagaimana? Besok hanya baru latihan aja sih. Baru latihan, belum ada penilaiannya. Oke. Jadi ini adalah pertemuan pertama dan hanya latihan soal. Baik. Saya sudah dapat poin-poinnya. Berarti nanti untuk mengukur apakah siswa itu sudah bisa mengidentifikasi atau siswa itu sudah bisa membuat kalimat dalam bentuk latihan yang bisa ya. Oke, saya konfirmasi ulang. Latihan soal. Pada kegiatan supervisi pembelajaran di dalam kelas, CGP mengikuti rangkaian pembelajaran yang mencakup kegiatan pre-activity, main activity, dan post activity pada pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 semester genap
materi simple present tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our class, let's pray together. Who is the leader? Leadernya siapa? Orangnya? Rafa ya? Oke, Rafa, can you please lead your class in pray? Kegiatan sehari-hari, habit and daily routine. Every day, I study hard every day. Okay, let's analyze the first sentence of verbal sentence. Ya, coba kita analisa ya. I, SD, I ini posisinya sebagai apa sih? Berarti subject. So, from the first sentence, where is the verb? Verb mana sih? Iya, study. Apa? What is the meaning of study? Belajar. I sebagai subject, study sebagai verb. How about the everyday? Pada kegiatan main activity ini, nampak sekali bahwa guru melakukan kegiatan memeriksa pemahaman siswa, memastikan siswa mengerjakan tugasnya dengan baik, memberi penguatan dan apresiasi, dan memberikan stimulus agar siswa tetap aktif mengikuti pembelajaran. Pada rangkaian pembelajaran yang ketiga, yaitu post activity, nampak jelas bahwa guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari itu secara bersama-sama merangkum materi dan menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Tahapan kegiatan aksi nyata yang ketiga yaitu coaching pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi ini, CGP selaku coach melakukan refleksi bersama coachee atas observasi pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Diskusi dengan prinsip coaching ini menggunakan alur tirta dan diamati langsung oleh pengajar praktik. Ida, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang dengannya. Baik Miss Ida, seperti yang kita bicarakan kemarin setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas, hari ini kita rencananya akan melaksanakan refleksi ya. Oke, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan dan kita diamati langsung oleh guru praktik pengajar saya, pengajar praktik di kegiatan saya. Siap Miss Ida? Ya, siap Dewi. Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Senang dengarnya. Iya Miss, kemarin kan kita sudah
melakukan observasi, kemudian juga saya sudah masuk ke kelas Miss Lida, ikut belajar di kelas, sudah ada beberapa poin juga yang saya jadikan catatan. Sebelum saya sampaikan hasil saya, gimana perasaan Miss Lida kemarin ketika melakukan pembelajaran di kelas 7 ini? Ya. Makasih Bu Dewi pertanyaannya. Jujur kemarin setelah kita apa ya dibilang supervisi ya, bisa dibilang supervisi ya Bu Dewi. Alhamdulillah sebenarnya prosesnya cukup berjalan dengan lancar, tapi kalau ditanya sudah puas atau belum sama hasil yang kemarin, sebenarnya cukup puas, cuma masih sebenarnya masih bisa lebih digali lagi potensi anak-anak. Kalau dilihat dari tingkat kepuasannya, Miss Lida level 0 sampai 10 sudah ada di berapa nih? Sebenarnya sih sebagai guru pasti kan semua guru targetnya sih pengennya mencapai angka yang mungkin nggak ada yang sempurna, cuma pengennya sih di angka 9. Cuma kalau yang kemarin sepertinya saya cukup puas, walaupun menurut saya kemarin itu masih ada di angka 6,5 sampai 7 lah dulu. Oke, baik. Jadi kemarin kalau nggak salah kan area yang ingin dikembangkannya itu adalah 3 aspek itu ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau dilihat dari 3 itu, yang area yang dikembangkan, sudah ada tingkat puas di level 7 ya, saya katakan 7 ya. Baik. Kemudian untuk yang Miss Lida inginkan ada di level 9. Baik, Miss Lida, sejauh ini selama berinteraksi dengan murid, Miss Lida sendiri ada punya keyakinan atau saya tuh mau ini yang saya sebut sebagai potensinya Miss Lida itu pernah terpikir nggak potensi apa yang Miss Lida punya supaya Miss Lida bisa meningkatkan level kepuasan dalam pembelajaran? Kalau saya mungkin ke anak-anak itu lebih ke, kalau anak-anak misalnya belum saya, ayo nak coba lagi gitu. Mungkin apa ya, sabar kali ya. Oh iya, oke. Oh iya. Sabar ya Miss Lida Cukup ya. sabar, tidak sabar banget. Cukup. Tapi ini potensi Miss. Iya. Oke, ada lagi selain sabar gitu yang biasanya ini senjata saya nih kalau lagi ngajar. Biasanya saya lebih ke pendekatan ke anak sih. Kalau misalnya anak itu terlihat inisiatifnya kurang gitu ya Bu Dewi ya, mungkin bukan berarti mereka nggak bisa jadi mereka malu. Jadi saya mencoba mendekati secara personal sih ke anak tersebut. Oke. Baik. Kemarin itu jadi sudah ada 2 nih ya potensi yang bisa dipakai di Miss Lida. Memang saya lihat ya turun dibandingkan saya, sabarnya dapat banget. Baik Miss Lida, kemarin itu ada yang Miss Lida tidak puas. Sebetulnya kendala apa yang terasa sekali ketika kemarin melakukan pembelajaran? Dalam proses pembelajaran ya, yang saya lihat kemarin tuh yaitu yang tadi saya bilang, inisiatif anak itu kurang. Mungkin karena bukan berarti mereka nggak bisa, mungkin lebih ke mereka malu kali ya, malu untuk angkat tangan, malu untuk jawab, malu untuk maju ke depan. Mungkin karena mereka juga tidak terbiasa. Betul. Nah, Miss Lida kan punya target akan di level 9 ya untuk puas anak-anak, artinya 3 aspek itu tersasar semua. Kemudian Miss Lida punya potensi sabar, terus punya pendekatan yang baik dengan anak-anak. Rencananya Miss Lida untuk mengatasi kendala seperti kemarin anak-anak tidak kurang inisiatif itu seperti apa? Mungkin lebih ke apa ya, lebih ke motivasi ya, motivasi mereka apa ya, diberi semangat aja terus gitu, dimotivasi untuk keberaniannya lebih bisa. Mungkin kalau mereka masih malu, bisa aja kita lihat absen, sebut namanya, ayo maju. Baik, ada 2 nih saya tangkap. Kalau saya tidak salah, jadi Miss Lida ingin memberi motivasi lebih kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, Miss Lida juga punya inisiatif, mungkin bisa dengan langsung saja disebut by absen ya, untuk membuat mereka tampil ya. Oke, Mereka terbiasa. Nah, untuk
ke depan Miss Lida. Dari dua ini rencananya yang mana yang akan bisa diterapkan untuk memberi motivasi kah atau bisa berbarengan? Sebenarnya motivasi sama pembiasaan mereka maju ke depan kan diawali sama dari motivasi dulu ya, diberikan dorongan, masukan, semangat Dari awal ya. Oke, baik sih. Baik Miss Lida, saya sudah tangkap ada dua ini. Kita lihat next seperti apa. Yang jelas sudah ada dua rencana dan sekarang saya bisa sampaikan bahwa ini akan segera dilaksanakan ya Miss Lida ya, dan akan segera dilaksanakan. Kita akan ketemu lagi segera, berkabar saja apakah ada perubahan setelah Miss Lida menerapkan yang dua ini ya, apakah inisiatif anak-anak ini akan meningkat atau tidak. Yang ditunggu kabar baiknya Miss Lida. Sekarang izinkan saya menyampaikan bahwa hasil analisis evaluasi refleksi pembelajaran kemarin Miss Lida luar biasa. Saya melihat bahwa hampir seluruh opsi pertanyaan di kuesioner untuk pengamatan pelaksanaan pembelajaran itu terchecklist ada muncul. Dan ada satu kelebihan yang saya catat juga di sini, dan ternyata Miss Lida menyadari betul potensi Miss Lida, bahwa ternyata memang betul Miss Lida itu punya kesabaran, dan itu sebagai salah satu strategi yang Miss Lida terapkan di kelas dalam pembelajaran. Secara umum saya lihat anak-anak belajar, dan secara umum Miss Lida menguasai semua strategi, kemudian tidak ada yang melenceng dari RPP, bahkan time manajemennya juga bagus sekali, tepat dan tepat waktunya. Miss Lida, mudah-mudahan dari bincang-bincang kita pagi ini yang menjadi kendala kemarin di pembelajaran tentang inisiatif anak-anak bisa meningkat di level yang 9, kepuasan pembelajarannya juga. Dan terima kasih untuk kegiatan refleksi hari ini Miss Lida. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk Miss Lida, bermanfaat juga untuk pemberdayaan anak-anak kita di kelas. Terima kasih atas waktunya Miss Lida. Ada lagi yang ingin Miss Lida sampaikan unek-unek ketika supervisi kemarin? cukup seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan untuk kegiatan selanjutnya. Miss Lida boleh ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama, ini saya pegang ya hasil. Baik. Demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.